Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam GKM Menyapa hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan topik hati-hati dengan hati. Landasan firman Tuhan terambil dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 yang berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama merenung sejenak tentang kehidupan kita yang penuh dengan liku-liku, ujian, dan cobaan. Dalam perjalanan hidup kita ini, kita seringkali diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, dan satu hal yang sering terlupakan adalah kehati-hatian dalam menjaga hati kita. Hati adalah cermin jiwa kita, tempat terpancar segala pikiran, perasaan, dan niat kita. Oleh karena itu, perlu kiranya kita memahami betapa pentingnya menjaga hati ini dengan penuh kehati-hatian. Kehati-hatian itu bukanlah semata-mata untuk menghindari bahaya dari luar, melainkan juga untuk menjaga kebersihan dan ketulusan hati kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tergoda oleh godaan dunia yang menyilaukan dan menggiurkan. Hati yang tidak dijaga dengan baik dapat dengan mudah terperangkap dalam cengkraman godaan dan mengalami kegelisahan. Oleh karena itu, perlu kita renungkan pesan bijak yang mengingatkan kita untuk menjaga hati. Seperti yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 23 ini yang berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita lupa bahwa hati yang bersih dan tulus akan membawa dampak positif dalam segala aspek kehidupan. Dengan hati yang bersih dan tulus, kita dapat menjalani kehidupan yang baik dengan sesama, serta memancarkan cahaya kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai orang Kristen, menjaga hati adalah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Beberapa hal yang dapat kita belajar bersama bagaimana agar menjaga hati ini sesuai dengan ajaran Kristus. Pertama, mari kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah panduan bagi kita orang Kristen. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu memberikan kebijaksanaan di dalam kita memahami, mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, dengan kita berdoa. Doa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat membawa segala kebutuhan, kekhawatiran, dan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, perlu kita menjauhi diri dari dosa. Firman Tuhan menekankan pentingnya menjauhi dosa. Jaga agar hati kita tetap suci dengan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Dan yang terakhir, kita belajar punya kasih dan penuh pengampunan. Kristus mengajarkan kasih dan pengampunan. Berusaha untuk menjaga hati dengan selalu bersikap penuh kasih kepada sesama dan mempraktekkan pengampunan. Sebagaimana Tuhan juga memberikan pengampunan kepada kita. Dan mari kita terus meminta bimbingan daripada Roh Kudus untuk boleh terus menuntun, menjaga, memelihara hati setiap kita. Karena dengan pertolongan Roh Kuduslah, maka setiap kita mampu dan sanggup menjaga hati kita ini, agar hati kita memancarkan kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, satu kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, mari kita selalu ingat dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan, meskipun dalam situasi yang sulit, karena hal itu dapat membantu menjaga hati kita dari kondisi keadaan dunia yang tidak menentu ini. Sebab itu, marilah setiap kita
terus menjaga hati kita dan terus memohon pertolongan daripada Tuhan melalui Roh Kudus untuk selalu menjaga, memelihara hati kita agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.